Menyaksikan News Update pemirsa, wabah penyakit mulut dan kuku membuat harga hewan kurban di tempat penjualan Jalan Raya Condet, Jakarta Timur melonjak. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan Said Masyur dan juru kamera Ade Suherman dari tempat penjualan sapi di Jalan Raya Condet, Batu Ampar, Jakarta Timur. Ya Said, bagaimana kondisi penjualan sapi dan kambing jelang Idul Adha ini? Julita, kalau kami pantau di salah satu penjualan hewan kurban di Jalan Raya Condet, Batu Ampar, Jakarta Timur saat ini kami menyaksikan di sini memang masih normal begitu, tidak ada tanda-tanda adanya kelangkaan segala macam. Dan kami melihat juga, kami berbincang-bincang dengan petugas juga, mereka mengatakan bahwa harga peminat daripada hewan kurban khususnya sapi dan juga kambing yang ada di pusat perdagangan ini untuk sejauh ini masih dalam kondisi normal, peminatnya masih normal meskipun memang masih di tengah situasi wabah penyakit mulut dan kuku pada sapi. Dan untuk informasi selengkapnya, Julita, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pengelola di pemotongan hewan kurban atau penjualan hewan kurban di Condet Raya Batu Ampar, Jakarta Timur ini dengan Pak Riza. Selamat pagi, Pak Riza. Pagi, Pak. Selamat pagi. Pak Riza, ini boleh diupdate ini bagaimana kondisi penjualan di tengah wabah penyakit mulut dan kuku pada sapi saat ini? Ini gimana kondisi penjualan saat ini? Apakah peminat masih normal atau mengalami penurunan? Ya, biasanya kan peminat banyaknya di akhir, Pak. Di akhir mendekati masa-masa kurban. Ya, kalau di awal ini masih normal. Di awal ini, tapi kita belum tahu nanti di akhir ini gimana gitu. Ya, tapi yang pasti memang kan supply dari hewan kurbannya sendiri sekarang mengalami kesulitan untuk suplainya. Baik, ini kan di tengah penyakit PMK ini pasti ada pembatasan-pembatasan begitu, Pak. Ini kalau boleh tahu, ini stok dari Bapak sendiri ini diambil dari mana sapinya? Dari Lampung, Pak. Dari Lampung. Ya. Lalu prosedur yang dilalui seperti apa di tengah wabah penyakit PMK ini kan banyak aturan dari pemerintah. Seperti apa, Pak? Ya. Kita mengikuti yang diminta oleh dinas dari Pemprov DKI. Itu prosedurnya kan kita mengurus persyaratan administrasinya, surat permohonan, kemudian melalui Jack Evo untuk mengurus perizinan pemasukan sapi, kemudian baru kemudian kita dari Lampung kita mendapat surat untuk masuk ke Jakarta, pengiriman. Ya tentunya untuk yang di lokasi asal hewan, mereka mengurus dengan surat rekomendasi dari kita ke sana. Jadi stok sapi ini berasal dari Lampung dan dengan sejumlah persyaratan administrasi yang dilalui tadi ini, apakah berpengaruh terhadap stok saat ini, Pak? Dibandingkan pada Idul Adha yang tahun lalu seperti apa, Pak? Stoknya? Iya, kalau stok memang untuk tahun ini di tempat kita mengalami penurunan sampai 50%, Pak. Iya, penurunan. Ya karena masalah PMK dan masalah perizinan yang memang ya. Jadi kita agak lebih mengalami kendala untuk memasukkan sapi ke wilayah DKI saat ini. Menurut 50%, Pak, sebagai gambaran aja kira-kira berapa jumlahnya, Pak, di sini? Hari ini stoknya kira-kira saat ini ada berapa dan kalau dibandingkan tahun lalu berapa? Ya, kita sekarang ada 40 ya. Dan rencana yang kita sudah mengajukan itu sampai 60 ekor. Oh, sampai 60 ekor. Iya, tapi kalau tahun lalu itu sampai 130 ekor. Luar biasa perbandingannya, Pak, ya. Nah, lalu berkaitan dengan harga, Pak, ini gimana? Perbanding katanya mengalami kenaikan harga karena mungkin kebutuhan vitamin dan segala macam. Ini bagaimana kalau harga? Iya, kan ada dua, Pak, masalah kenaikan harga. Memang harga daging sapi pun naik sehingga harga sapi hidup naik, ya kan? Kan pasar dari sebelum PMK juga harga daging sapi itu sudah naik, gitu. Dan sekarang makin tinggi harga daging sapi. Jadi otomatis sapi hidupnya akan ikut naik juga. Jadi perubahan harga itu sebabkan dua. Yang keduanya adalah masalah maintenance kita di lokasi sini dan sebelum keberangkatan. Jadi sebelum keberangkatan kita kasih perlakuan. Di sini setelah datang kita kasih perlakuan, terus kemudian disinfektan dan yang lain terus semua. Obat-obatan vitamin yang biasanya kita pakai mungkin intervalnya 1 minggu sekali, sekarang 2 hari sekali, 3 hari sekali kita udah mesti kasih untuk menjaga daya tahan tubuhnya dia. Terima kasih banyak Pak Riza atas waktunya.
Baik Julita, itu tadi wawancara kami. Jadi memang kita bisa mendengarkan langsung tadi bahwa memang stok daripada ketersediaan sapi yang ada di salah satu pusat penjualan hewan kurban ini sangat menurun drastis, yaitu sekitar 50% di tengah wabah PMK ini. Tentu ini diharapkan agar tentu pemerintah saat ini tengah melakukan sejumlah upaya untuk kemudian mengatasi kepanikan masyarakat daripada merebaknya wabah PMK ini. Julita. Baik, saya terima kasih untuk laporannya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, laporan dari Said Masyur dan juru kamera Ade Soerman dari tempat penjualan sapi di Jalan Raya Condet, Batu Ampar, Jakarta Timur.